Di bawah panasnya matahari Jakarta yang tak pernah kompromi, Ibu Rini mendorong gerobak tuanya dengan peluh bercucuran. Di sampingnya, Sari, anak gadis berusia 15 tahun dengan tubuh kurus dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya, membantu memilah rongsokan yang bisa dijual. Mereka menyusuri gang-gang dan sudut kota, menyambangi tong-tong sampah di perumahan dan gedung-gedung tua, berharap menemukan sisa logam, plastik, atau kertas yang masih bernilai. Hidup mereka bergantung dari kiloan sampah itu, sementara cibiran dari tetangga, pedagang, bahkan pengemudi ojek, menjadi santapan harian. Mereka bukan hanya bertarung dengan kemiskinan, tapi juga dengan martabat yang setiap hari diinjak-injak oleh masyarakat yang merasa lebih tinggi hanya karena baju mereka tak bau keringat. Namun, meski keras dan penuh tekanan, ada cahaya hangat yang menyala dalam kebersamaan mereka. Ibu Rini tak pernah mengeluh di depan Sari. Dengan senyum kecil dan sapaan lembut, ia mengajarkan anaknya untuk tetap kuat dan bersyukur. Sari pun memendam impian sederhana, ingin bersekolah lagi, ingin bisa beli sepatu baru, dan suatu saat nanti membawa ibunya tinggal di rumah berdinding tembok, bukan triplek. Tapi kota ini tak peduli dengan mimpi anak pemulung. Mereka dipaksa berjalan dalam bayang-bayang, tak punya tempat di jalan utama Jakarta. Namun mereka tetap melangkah, tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari luka panjang yang akan mengguncang hidup mereka, dan juga hidup banyak orang lainnya. Hari itu, Ibu Rini dan Sari memberanikan diri menyusuri Jalan MH Tamrin, pusat keramaian dan simbol kemegahan ibu kota. Gerobak mereka mencicit pelan, roda yang aus nyaris tak mampu menopang beban penuh rongsokan. Langkah mereka menjadi lambat saat arus kendaraan dan manusia di sekitar mulai menatap tajam. Beberapa pegawai kantor yang hendak makan siang menutup hidung, ada pula yang menertawakan dari balik kaca mobil. Namun yang paling menyakitkan adalah saat dua polisi lalu lintas menghampiri mereka dengan ekspresi jijik. Salah satu polisi itu menunjuk-nunjuk wajah Ibu Rini dan Sari, mengatakan bahwa mereka mengotori kota dan tak pantas lewat di situ. Kata-kata kasar meluncur deras, memanggil mereka dengan sebutan sampah hidup, menyamakan mereka dengan isi gerobaknya. Sari mencoba menarik tangan ibunya, menahan air mata yang siap pecah. Ibu Rini berdiri terpaku, wajahnya pucat menahan malu. Polisi lainnya bahkan menendang sisi gerobak hingga beberapa botol bekas jatuh berserakan ke jalan. Lalu lintas sempat tersendat karena aksi itu, namun tak satu pun orang turun tangan membantu. Beberapa hanya merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Hinaan itu bukan hanya menggores perasaan, tapi menghancurkan harga diri yang selama ini coba mereka pertahankan. Dari kejauhan, di seberang jalan, seorang pemuda berhenti berjalan dan menatap tajam ke arah mereka. Matanya merah, napasnya bergetar menahan amarah. Ia adalah Fikri, anak pertama Ibu Rini, yang selama ini hidup terpisah, namun datang hari itu dengan niat membawa kabar. Tapi yang ia temui justru luka paling dalam, ibunya dihina di depan umum, dan adik perempuannya dipermalukan layaknya binatang. Fikri berdiri mematung di seberang jalan, dadanya bergemuruh oleh kemarahan yang tak bisa ia bendung. Selama ini, ia menahan diri untuk tidak menyimpan dendam pada nasib, bahkan pada pemerintah yang tak pernah peduli. Namun hari itu, melihat ibunya yang selama ini ia hormati dipermalukan di hadapan umum, sesuatu dalam dirinya pecah. Teriakan Sari yang mencoba membujuk ibunya agar pergi dari tempat itu seperti sembilu yang merobek isi dadanya. Ia melangkah cepat melintasi jalan, nyaris tertabrak mobil, tapi tak peduli. Polisi-polisi itu tertawa, belum menyadari bahwa mata tajam yang menghampiri mereka adalah milik seseorang yang menyimpan dendam berdarah. Ibu Rini yang baru menyadari kehadiran Fikri mencoba menghentikannya, namun Fikri sudah berdiri di depan para polisi itu. Ia bertanya dengan suara dingin, "Apa ibu saya terlihat seperti sampah bagi kalian?" Salah satu polisi tertawa meremehkan, mendorong dada Fikri sambil berkata, "Ya, memang pantasnya di tempat sampah." Kalimat itu meledakkan bom di kepala Fikri. Dengan sekali pukulan, ia menghantam wajah polisi itu, membuatnya tersungkur ke aspal. Rekan polisi lainnya mencoba menarik Fikri, namun Fikri sudah terlanjur terbakar. Ia menghujani pukulan, menghantam kepala polisi itu berkali-kali, hingga suara jeritan bercampur sirine mulai berdatangan. Saat orang-orang mulai berteriak dan merekam kejadian, darah telah membasahi aspal. Fikri berdiri dengan tangan berlumur darah, ibunya menangis di belakangnya, dan adiknya menutup wajahnya dalam ketakutan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Fikri tak melawan saat belasan polisi datang dan memborgolnya dengan kasar. Ia hanya menatap lurus ke depan, tak peduli dengan pukulan dan tendangan yang menghantam tubuhnya. Di matanya, wajah ibunya yang menangis dan tubuh kecil Sari yang gemetar jauh lebih menyakitkan dibandingkan rasa sakit fisik. Ia tahu, tindakannya telah menyeberangi batas hukum. Namun dalam hatinya, ia merasa tidak bersalah, ia hanya membalas luka yang selama ini dipendam keluarganya dalam diam. Di kantor polisi, Fikri diperlakukan seperti binatang. Ia diinterogasi, dicaci, bahkan disebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Tak ada yang peduli latar belakangnya, tak ada yang bertanya mengapa ia bertindak seperti itu. Kamera media mulai menyebarkan wajahnya, menjadikannya sosok kriminal yang membunuh aparat negara di tengah kota. Sidang demi sidang digelar dengan cepat. Kuasa hukum dari negara hanya datang sebagai formalitas, tidak benar-benar membela. Sementara Fikri diam, tak banyak bicara. Ia tak mencoba membersihkan namanya. Hanya sekali ia bersuara, saat hakim bertanya apakah ada yang ingin ia sampaikan. Dengan suara tenang dan penuh luka, Fikri berkata, "Saya lebih memilih di penjara karena membela ibu saya, daripada menjadi manusia yang membiarkan ibunya dihina tanpa perlawanan." Kalimat itu menggema di ruang sidang, membuat beberapa orang tercekat, namun keputusan sudah dibuat. Fikri dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Saat dibawa ke dalam mobil tahanan, ia sempat melirik ke arah ibu dan adiknya yang menangis di pojok ruangan. Ia hanya menunduk, lalu masuk ke dalam jeruji besi yang kini menjadi rumah barunya. Penjara itu bukan tempat rehabilitasi, melainkan ladang kekuasaan bagi para preman yang telah menjadi raja dalam jeruji. Begitu Fikri melangkah masuk, tatapan para narapidana seperti serigala yang mengendus bau daging segar. Ia langsung dikirim ke blok tahanan yang dikenal sebagai kandang macan, tempat para residivis kasus kekerasan dan pembunuhan. Di sana, bukan hanya sipir yang kejam, tapi juga napi senior yang memegang kekuasaan mutlak. Baru sehari, Fikri sudah dipalak dan dipaksa membersihkan toilet dengan tangan telanjang. Seorang napi bernama Tony, bertubuh besar dan penuh tato, menghampirinya di malam pertama dan menyeringai lebar, "Jadi lo bocah sok jago yang bunuh polisi ya? Gara-gara emaknya dan adiknya yang kayak gembel itu." Kata-kata Tony menusuk seperti belati. Beberapa napi lain tertawa, menirukan hinaan dan menyebut ibu serta adiknya sebagai sampah jalanan. Fikri yang selama ini diam, bangkit. Ia menatap tajam ke arah Tony, matanya menyala seperti bara. Dalam hitungan detik, Fikri menyerang dengan brutal. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya meninju, menghantam, dan mengunci Tony hingga tubuh besar itu roboh tak berdaya. Darah membanjiri lantai sel, dan jeritan menggema ke seluruh blok. Napi lain terkejut, mereka tak menyangka pemuda kurus itu bisa membantai Tony seperti binatang. Sejak malam itu, nama Fikri berubah. Ia bukan lagi tahanan baru. Ia jadi legenda, namun jauh di dalam dirinya, luka itu terus tumbuh. Bukan karena penjara, tapi karena dunia di luar sana masih menindas ibunya, dan ia tak bisa berada di sana untuk melindunginya. Setelah insiden berdarah itu, Fikri tak lagi dipandang sebelah mata. Bahkan napi-napi senior pun mulai menjaga jarak. Tony, yang selama ini jadi penguasa di blok tahanan, harus dirawat berhari-hari di klinik penjara karena luka-luka serius di wajah dan dadanya. Beberapa sipir pun mencatat kejadian itu, tapi mereka memilih diam. Bagi mereka, selama tidak terjadi pembunuhan, kekerasan antar narapidana adalah hal biasa. Fikri tak tertarik jadi pemimpin blok atau terlibat dalam geng manapun. Ia hanya ingin tenang, tapi ketenangan di penjara adalah mitos. Rasa benci dan caci maki terhadapnya tetap ada, terutama dari napi-napi yang punya koneksi dengan aparat luar. Mereka memandang Fikri sebagai musuh negara, pembunuh polisi, dan lambat laun, rencana untuk menjatuhkannya mulai disusun di balik jeruji. Namun Fikri bukanlah pemuda biasa. Ia belajar membaca gerak-gerik, memahami siapa kawan dan siapa lawan. Diam-diam ia mengamati struktur kekuasaan di dalam sel, memahami bagaimana logistik dan pengaruh berjalan. Ia mulai punya jaringan kecil, orang-orang buangan seperti dirinya, yang dihukum bukan karena kejahatan semata, tapi karena keberanian membela yang tertindas. Di antara mereka, Fikri mulai dikenal bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tapi karena keteguhan hatinya. Beberapa napi bahkan mulai menghormatinya diam-diam. Di luar, nama Fikri perlahan tenggelam dari pemberitaan, namun di dalam penjara, namanya makin sering disebut.
Ia tak pernah meminta dihormati, tapi kekejaman sistem membuat banyak orang akhirnya memandangnya sebagai satu-satunya cahaya keadilan yang pernah menyala dalam kegelapan penjara. Suatu pagi, saat Fikri sedang duduk sendiri di sudut sel, seorang sipir datang dengan membawa sepucuk surat. Tanpa berkata-kata, sipir itu melemparkan surat itu ke arahnya. Fikri meraihnya pelan, lalu membuka lembaran kertas yang mulai usang. Ternyata surat itu berasal dari Sari, adik perempuannya. Tulisan tangan gadis kecil itu membuat hatinya bergetar. Sari bercerita bahwa ia dan ibu kini semakin sulit mencari rongsok karena banyak wilayah pusat kota sudah dijaga ketat. Beberapa kali mereka diusir, bahkan dilempari batu oleh oknum warga yang mengenali mereka sebagai keluarga pembunuh polisi. Sari menulis dengan polos namun menyayat, "Aku kangen kakak. Aku pengen kita kumpul lagi seperti dulu. Tapi ibu sering batuk-batuk sekarang, dan sering pingsan waktu narik gerobak. Kak, jangan nyerah ya." Surat itu mengguncang Fikri lebih dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Ia meremas kertas itu dengan tangan gemetar, tapi air matanya tetap jatuh. Hatinya memberontak, ia merasa tak berdaya, terkurung dalam dinding dingin, sementara keluarganya di luar terus diteror oleh stigma dan kemiskinan. Sejak saat itu, api yang sempat padam dalam dirinya kembali menyala. Fikri bersumpah untuk tetap bertahan, bukan demi dirinya, tapi demi ibu dan Sari. Ia mulai menulis balasan, pesan-pesan singkat yang menguatkan, diselipkan lewat sipir yang masih punya nurani. Di setiap malam yang sunyi, ia memandangi langit dari celah jeruji atas kepalanya, berharap suatu hari bisa kembali berdiri di samping ibunya, dan melindungi keluarganya dari dunia yang kejam. Ketenangan yang dibangun Fikri tak berlangsung lama. Seorang narapidana baru bernama Dewa dipindahkan ke bloknya. Dewa dikenal sebagai kaki tangan jaringan polisi korup di luar penjara, sosok yang licik, manipulatif, dan penuh dendam. Kabar tentang siapa Fikri dengan cepat sampai ke telinga Dewa. Dan tak butuh waktu lama sebelum ejekan demi ejekan kembali menghantam harga diri Fikri. "Gue denger lo nangis kayak bocah baca surat dari emak lo. Hina bener, bangga banget jadi pembunuh polisi," ucap Dewa sambil tertawa bersama dua napi yang setia padanya. Fikri hanya menatap diam, menahan amarah yang kembali menyala. Tapi dalam dirinya, ada batas yang tak bisa dia toleransi, dan Dewa dengan cepat mendekatinya. Beberapa hari kemudian, saat Fikri kembali dari ruang kerja penjara, ia menemukan coretan besar di dinding selnya. "Anak sampah, ibu pelacur," tulisan itu menjadi percikan terakhir. Malamnya, saat listrik sengaja dimatikan oleh napi berpengaruh, Fikri menyelinap ke sel Dewa yang saat itu ditinggal sipir yang sudah disuap. Dalam kegelapan, terdengar suara perkelahian singkat, diiringi jeritan tertahan dan dentuman tubuh membentur besi. Saat lampu menyala kembali, Dewa tergeletak bersimbah darah, wajahnya nyaris tak dikenali. Dua napi lain yang mencoba membantu pun tak luput dari amukan Fikri. Tidak ada belas kasihan malam itu. Semua yang menghina ibunya, semua yang mengusik adiknya, mendapatkan balasan paling brutal dari seorang anak yang hidupnya direbut oleh dunia yang kejam. Dan sekali lagi, nama Fikri menggema, sebagai narapidana paling ditakuti di seluruh blok. Insiden pembantaian Dewa dan dua napi lainnya menjadi kejutan besar bagi para sipir dan kepala lapas. Tapi alih-alih dijatuhi hukuman berat tambahan, Fikri hanya dijebloskan ke sel isolasi selama seminggu. Banyak yang takut berurusan langsung dengannya. Bahkan sipir-sipir senior mulai memandang Fikri dengan rasa segan yang aneh, antara takut dan kagum. "Bocah itu bisa gila beneran kalau udah soal ibunya," bisik seorang sipir ke rekannya. Nama Fikri kini menjadi legenda di antara para tahanan. Namun bagi Fikri sendiri, semua itu tak berarti apa-apa. Ia tak peduli dengan julukan atau reputasi. Setiap malam di sel isolasi, ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana cara keluar dari tempat ini, dan membawa ibunya serta Sari pergi dari dunia penuh kehinaan ini. Sepulang dari sel isolasi, seorang napi tua bernama Pak Roni mendekatinya. Pak Roni dikenal sebagai sosok bijak di antara tahanan, mantan wartawan yang dijebloskan karena mengungkap korupsi besar. Ia menawarkan sesuatu yang tidak biasa, "Lo mau bebas lebih cepat. Tapi bukan lewat kekerasan. Gue tahu caranya." Awalnya Fikri menolak, tapi rasa putus asa membuatnya akhirnya duduk dan mendengarkan. Pak Roni bicara tentang jalur hukum alternatif, tentang advokat-advokat independen yang bisa membantu napi dengan kasus penuh kejanggalan. "Gue udah kirim tulisanku keluar. Kasus lo bisa jadi sorotan.
Dunia di luar sana nggak sepi, Fik. Masih ada orang baik. Kata-kata itu menjadi angin segar dalam napas Fikri. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, harapan kembali menyusup ke dalam dadanya, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa bertarung, bukan dengan pukulan, tapi dengan kebenaran. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun untuk pertama kalinya, Fikri merasa ada secercah harapan. Pak Roni mulai menghubungi pengacara-pengacara yang dikenal memiliki rekam jejak baik dalam menangani kasus-kasus kontroversial. Beberapa minggu kemudian, seorang pengacara muda bernama Arif datang menemui Fikri di penjara. Arif adalah seorang idealis yang melihat potensi besar dalam kasus Fikri. Ia tidak hanya melihatnya sebagai pembunuh polisi, tapi juga sebagai korban dari sistem yang tak adil. Setelah beberapa pertemuan, Arif menyarankan agar Fikri mengajukan banding dengan menggunakan argumen bahwa tindakannya adalah bentuk pembelaan diri terhadap penghinaan yang telah diterima keluarganya. Proses hukum mulai berjalan dengan cepat. Berita tentang Fikri dan pengacara muda yang membelanya mulai menyebar, media luar penjara tertarik, dan suara-suara dari luar mulai menggema, mendukung Fikri sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang menindas orang miskin. Bahkan beberapa aktivis dan lembaga swadaya masyarakat turut memberikan bantuan hukum. Meskipun Fikri tidak menginginkan perhatian publik, ia tahu bahwa perhatiannya kini bisa menjadi kekuatan. Sementara itu, di dalam penjara, ia mulai menjadi simbol perlawanan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi para napi yang telah lama merasa terabaikan oleh sistem yang ada. Fikri merasa, meskipun penjara masih mengurungnya, ada sesuatu yang lebih besar yang kini menggerakkan dirinya, sebuah keadilan yang mungkin bisa ditemukan, meski lewat jalur yang penuh rintangan. Kasus Fikri mulai menjadi topik utama di ruang sidang dan media massa. Setiap kali pengacara Arif berbicara tentang ketidakadilan yang diterima Fikri dan keluarganya, banyak yang merasa tergerak. Dukungan datang dari berbagai pihak, dari aktivis hak asasi manusia hingga masyarakat biasa yang melihat kasus ini sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Banyak yang mulai bertanya, apakah seorang anak yang membela ibunya yang dihina layak dihukum seberat itu, atau apakah justru sistem yang perlu dipertanyakan? Sementara itu, Fikri tetap diam, menjalani proses hukum yang menguras tenaga, namun dalam hatinya, ia merasa sedikit lebih lega. Ia tahu perjuangan ini belum berakhir, dan jalan menuju kebebasan masih panjang, namun setidaknya ia tidak lagi sendirian. Di luar penjara, Sari dan ibu mulai merasakan dampak dari perhatian publik yang semakin besar. Mereka yang dulu dihina sebagai keluarga pembunuh polisi, kini mendapatkan perlindungan dari kelompok-kelompok sosial. Sari akhirnya bisa kembali bersekolah dengan aman, meskipun masih ada ketakutan yang melingkupi mereka. Ibu yang dulu sering pingsan karena kelelahan dan terpapar cuaca buruk, kini mendapatkan perhatian medis yang lebih baik berkat solidaritas dari banyak orang yang peduli. Namun, meskipun kondisi mereka membaik, Fikri tetap merasa terpisah dari dunia luar, terperangkap dalam dinding penjara yang semakin menekan. Ia terus berjuang, bukan hanya untuk kebebasan dirinya, tapi juga untuk keluarga yang telah menjadi korban dari ketidakadilan yang meluas. Fikri tak menyangka bahwa perjalanannya akan membawanya pada titik ini. Beberapa bulan setelah sidang pertama, sebuah keputusan yang mengejutkan datang. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang lebih ringan, dengan mempertimbangkan bahwa Fikri bertindak karena dorongan untuk membela keluarganya. Meski begitu, mereka masih menuntut hukuman penjara yang cukup lama. Pengacara Arif, bersama dengan dukungan masyarakat, berhasil mempengaruhi opini publik. Namun, meskipun ada kemajuan, Fikri masih merasa cemas. Hukum, bagi banyak orang, seringkali hanya sebuah permainan yang dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Ketakutannya adalah bahwa meskipun ada banyak pihak yang mendukung, tetap ada kemungkinan bahwa sistem yang rusak ini akan mengalahkan segalanya. Di dalam penjara, meskipun Fikri mulai mendapat perhatian positif, ia tetap menjadi sasaran bagi napi-napi yang merasa terancam oleh kasusnya. Salah satu malam, saat suasana di blok penjara sedang sepi, Fikri dikepung oleh sekelompok napi yang merasa terprovokasi oleh pengaruhnya. Mereka merasa bahwa jika Fikri keluar, ia akan menjadi simbol yang lebih besar lagi, dan itu adalah ancaman bagi status quo yang ada. Namun, Fikri tak gentar. Dengan tenang, ia menghadapi mereka satu persatu, mengingatkan mereka bahwa perlawanan bukan hanya soal kekerasan, tapi tentang keadilan. Perlahan, beberapa napi mulai mundur, menyadari bahwa Fikri bukan hanya seorang pembunuh, tapi seorang anak yang berjuang untuk
Keluarganya. Malam itu, Fikri tak hanya memenangkan pertempuran fisik, tapi juga pertempuran moral, dan itu mengubah persepsi banyak orang di dalam penjara. Setelah peristiwa malam itu, Fikri mulai mendapatkan tempat yang lebih kuat di dalam penjara. Semakin banyak napi yang melihatnya bukan hanya sebagai seorang pembunuh, tetapi sebagai seseorang yang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, keadilan bagi orang-orang yang terpinggirkan. Namun, meskipun perasaan tersebut mulai tumbuh, Fikri tetap merasa bahwa perjalanannya jauh dari selesai. Sidang bandingnya semakin dekat, dan meskipun banyak dukungan datang, Fikri tahu bahwa tak ada yang pasti dalam dunia hukum yang penuh manipulasi dan ketidakpastian. Di luar penjara, kehidupan Sari dan Ibu berjalan dengan lebih tenang, namun tidak tanpa tantangan. Media semakin tertarik dengan kisah mereka, menjadikan mereka fokus perhatian yang tak terhindarkan. Sari, yang awalnya takut akan pandangan orang lain, mulai merasa bahwa ia bisa hidup dengan lebih bebas. Namun, ada bayang-bayang ketakutan yang masih menghantui mereka. Sari sering merasa cemas bahwa kebebasan yang ia nikmati saat ini bisa dihancurkan kapan saja. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar Fikri segera keluar dan mereka bisa hidup bersama tanpa harus terbelenggu oleh rasa takut dan stigma. Meski begitu, Sari tetap berusaha menjalani kehidupannya dengan optimis, mengingatkan ibunya untuk tetap kuat dan menjaga kesehatan, meskipun mereka masih harus berjuang setiap harinya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba, persidangan banding Fikri dimulai. Pengacara Arif sudah mempersiapkan argumen yang matang, menyampaikan bahwa Fikri telah bertindak bukan dengan niat jahat, melainkan dalam upaya melindungi keluarganya dari penghinaan yang tak terampuni. Media yang sudah menyoroti kasus ini semakin gencar, membuat persidangan menjadi sorotan publik. Keberadaan Fikri di pengadilan menjadi simbol pertarungan antara hukum dan keadilan sosial. Arif berhasil menekan jaksa untuk mempertimbangkan semua aspek, termasuk latar belakang kehidupan Fikri dan penderitaan keluarganya yang selama ini terpinggirkan. Namun, meskipun ada banyak tekanan dari berbagai pihak untuk memberikan keputusan yang lebih ringan, jaksa tetap keras kepala. Mereka menuntut hukuman yang lebih berat, dengan alasan bahwa tindakan Fikri tetap dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja, terlepas dari latar belakangnya. Persidangan berlangsung tegang, dengan hakim yang tampaknya enggan untuk mengambil keputusan yang dapat memicu kontroversi. Fikri yang duduk di kursi pesakitan tetap diam, matanya menatap kosong, seolah mencari keadilan yang tak bisa ia temukan di dunia ini. Sari dan Ibu yang hadir di ruang sidang hanya bisa menunggu dengan cemas, merasa seolah waktu bergerak lebih lambat dari biasanya. Semua orang menunggu keputusan yang bisa merubah nasib mereka selamanya. Hari itu, setelah berjam-jam perdebatan dan argumen, akhirnya hakim memutuskan. Keputusan yang dijatuhkan tak terduga. Fikri tidak dijatuhi hukuman mati, seperti yang dituntut oleh jaksa, tetapi hukuman penjara yang lebih ringan, dengan pengurangan signifikan dari hukuman awalnya. Hakim menyatakan bahwa meskipun tindakan Fikri tidak dapat dibenarkan, ia bertindak dalam keadaan terdesak dan emosi yang tinggi, setelah melihat ibunya dan adiknya dihina secara langsung oleh aparat negara. Fikri diberikan waktu untuk menjalani masa percobaan dan mendapatkan rehabilitasi sosial di luar penjara. Keputusan ini menciptakan gelombang besar di masyarakat, ada yang mendukung dengan anggapan bahwa keadilan telah ditegakkan, namun ada juga yang merasa keputusan itu terlalu lunak untuk seorang pembunuh polisi. Sari dan Ibu yang mendengar keputusan itu langsung meneteskan air mata, namun bukan karena kebahagiaan semata. Mereka merasa terperangkap dalam rasa campur aduk, berharap bisa segera bertemu Fikri, namun tahu bahwa masa depan mereka akan selalu terikat oleh kenangan pahit dan tragedi yang telah terjadi. Fikri, meskipun merasa lega, tidak bisa sepenuhnya merasakan kemenangan. Keputusan itu memberikan sedikit harapan, tapi ada sesuatu yang hilang, keadilan yang hakiki untuk ibunya, yang masih harus menghadapi penghinaan setiap hari. Saat ia kembali ke penjara untuk menunggu prosedur pemindahan ke fasilitas rehabilitasi, Fikri tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, namun setidaknya ia bisa sedikit bernapas lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setelah keputusan banding yang mengejutkan, Fikri akhirnya dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi, sebuah tempat yang jauh lebih ringan dibandingkan penjara biasa. Namun, meskipun kondisi di sana jauh lebih baik, Fikri tetap merasa terasing. Dunia luar, yang selama ini ia idamkan, ternyata tak sesederhana yang ia bayangkan. Ia tahu bahwa masa depannya masih penuh dengan tantangan.
Terlepas dari keputusan pengadilan, stigma sebagai pembunuh polisi masih melekat erat di masyarakat. Meskipun ia mendapatkan kebebasan, tetap ada keraguan dan ketakutan yang membayangi langkahnya. Sementara itu, di luar penjara, kehidupan Sari dan ibu mulai berangsur normal, meskipun bayang-bayang masa lalu mereka masih menghantui. Sari kembali ke sekolah dan mencoba menjalani kehidupannya dengan lebih ceria, meski seringkali ia harus menghadapi tatapan penuh syakwa sangka dari teman-temannya yang tahu tentang status keluarganya. Ibu, yang selama ini berjuang keras untuk bertahan hidup, kini mulai merasa sedikit lega. Namun, ia tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa cemas yang selalu ada di dalam hatinya, ketakutan bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali dihantui oleh masa lalu yang tak bisa dilupakan. Fikri, meski berada dalam rehabilitasi, tetap berusaha untuk memperbaiki dirinya. Setiap hari ia menjalani pelatihan dan konseling, mencoba menanggalkan beban emosional yang selama ini ia bawa. Dalam setiap percakapan dengan para terapis dan konselor, Fikri mulai membuka dirinya lebih dalam, memahami bahwa meskipun dunia telah memperlakukannya dengan kejam, ia masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Ia ingin melupakan kekerasan, tetapi lebih dari itu, ia ingin membangun kembali hidup yang layak untuk ibunya dan Sari, hidup yang penuh dengan harapan, bukan dendam. Meski Fikri telah menjalani proses rehabilitasi dan mulai menata ulang hidupnya, dunia luar ternyata menyimpan luka yang belum sembuh. Salah satu rekan polisi yang tewas, Brigadir Joko, memiliki saudara yang juga seorang anggota kepolisian. Dendam yang membara di hatinya membuatnya terus mengikuti perkembangan Fikri. Ia merasa hukum telah gagal memberi keadilan bagi keluarganya. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana balas dendam, memantau gerak-gerik Fikri, dan menyimpan foto-foto keluarganya. Fikri yang tak tahu menahu mulai menjalani program sosial bersama kelompok pendamping korban kekerasan, tempat ia mulai menemukan arah baru untuk hidupnya. Sari, yang kini mulai aktif dalam kegiatan komunitas pemuda marginal, suatu hari merasa diawasi oleh seseorang. Awalnya ia menganggap itu hanya rasa takut berlebihan akibat masa lalu, namun instingnya tak bisa dibohongi. Ia curiga, apalagi setelah beberapa kali ada pria misterius mengikutinya saat pulang dari sekolah. Ketika ia menceritakan hal itu pada ibunya dan Fikri saat kunjungan akhir pekan, wajah Fikri menegang. Ia tahu benar bahwa dendam adalah warisan yang panjang dalam dunia kekerasan. Fikri pun mulai bersiap menghadapi kemungkinan buruk, bukan karena takut, tapi karena ia tak ingin adik dan ibunya kembali menjadi korban. Dunia mungkin memberinya kebebasan, tapi ternyata belum memberi kedamaian. Fikri mulai meningkatkan kewaspadaan. Ia diam-diam meminta bantuan dari beberapa kenalannya di komunitas mantan narapidana, untuk memastikan keselamatan ibu dan Sari. Ia tahu, menghadapi aparat yang ingin balas dendam tidak bisa dilakukan secara terang-terangan. Ia butuh bukti, butuh rencana, dan yang paling penting, butuh keberanian untuk tidak kembali terjerumus dalam kekerasan yang dulu menenggelamkannya. Sementara itu, orang yang mengincarnya, Bayu, adik dari Brigadir Joko, terus mencari celah. Ia menyusup dalam kegiatan sosial yang diikuti Fikri, bahkan sempat berpura-pura menjadi relawan demi mendekati Sari. Dendamnya tak lagi logis, tapi sudah menjadi obsesi gelap. Di satu sore mendung, saat Sari pulang dari kegiatan komunitas, Bayu mengikuti dari kejauhan. Ia mulai mengintimidasi dengan pesan-pesan tak dikenal dan panggilan telepon anonim. Sari yang ketakutan mulai kehilangan konsentrasi dalam aktivitasnya, dan akhirnya jatuh sakit karena tekanan mental. Fikri yang melihat kondisi itu langsung mengambil keputusan. Ia tak bisa menunggu lagi. Diam-diam, ia menyelidiki siapa orang yang selama ini meneror adiknya. Dengan bekal masa lalunya sebagai anak jalanan dan keterampilan yang ia asah selama di penjara, Fikri mulai menelusuri identitas Bayu. Di balik ketenangan wajahnya, kini kembali tersimpan bara lama, bara seorang kakak yang siap berkorban apapun demi melindungi keluarganya. Fikri akhirnya berhasil mengungkap identitas Bayu dan menemukan fakta mengejutkan, Bayu bukan hanya polisi, tapi juga punya riwayat kekerasan terhadap beberapa warga sipil yang tak pernah diproses hukum. Fakta ini membuat darah Fikri mendidih. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar dendam pribadi, tapi bagian dari wajah kelam aparat yang tak tersentuh hukum. Malam itu, Fikri mengikuti Bayu yang diam-diam mengawasi rumah ibunya. Di lorong sempit antara dua bangunan tua, mereka akhirnya bertemu. Bayu menodongkan pistol, matanya menyala penuh benci. "Kau pikir bisa lari dari pembalasan, Fik?"
katanya. Tapi Fikri tak gentar. Ia melangkah maju, menatap tajam, menolak mundur walau nyawa taruhannya. Pertarungan pun pecah. Bukan hanya fisik, tapi juga pertarungan harga diri dan luka masa lalu. Tinju demi tinju, tendangan, suara dentuman benda logam, membuat suasana malam di gang itu berubah menjadi arena neraka kecil. Bayu akhirnya terjatuh, dan senjatanya terpental jauh. Fikri berdiri di atasnya, napas tersengal, matanya penuh amarah dan luka yang dalam. Ia bisa saja mengakhiri nyawa Bayu saat itu juga, tapi ia memilih jalan berbeda. Ia menyeret Bayu ke kantor polisi, menyerahkan bukti semua ancaman dan intimidasi yang ia kumpulkan. Kali ini, aku ingin keadilan bicara, katanya dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fikri menang bukan karena kekerasan, tapi karena keberanian menolak mengulang lingkaran dendam. Beberapa minggu setelah penangkapan Bayu, suasana di rumah Fikri mulai terasa berbeda. Media mulai meliput keberanian Fikri dalam mengungkap ancaman seorang oknum polisi. Banyak yang sebelumnya memandang rendah keluarga mereka, kini mulai memberi simpati. Sari perlahan kembali tersenyum dan ibu bisa berdagang kecil-kecilan di halaman rumah tanpa rasa was-was. Fikri, yang sebelumnya hanya ingin membela harga diri keluarganya, kini malah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil. Ia diundang untuk berbicara di berbagai forum rehabilitasi pemuda dan mantan narapidana, membawa pesan tentang bagaimana luka bisa menjadi kekuatan untuk membangun kembali. Di penghujung hari, Fikri duduk di tepi jendela, memandang langit Jakarta yang perlahan gelap. Ia masih mengingat semua luka, penghinaan, penjara, pertarungan hidup dan mati. Tapi kini, ia tahu semua itu bukan akhir, melainkan awal dari hidup yang lebih bermakna. Aku bukan pahlawan, gumamnya pelan, aku hanya seorang anak yang ingin ibunya bisa berjalan di jalanan tanpa dicaci. Dalam diam, ia tersenyum, melihat Sari tertawa di ruang tamu bersama ibu. Akhirnya, rumah kecil itu tak hanya menjadi tempat berteduh, tapi juga tempat sebuah kemenangan sunyi, kemenangan atas masa lalu yang gelap dan keputusan untuk tetap berdiri, meski dunia pernah menjatuhkan.